Oke, ini konten. Seperti biasa di segmen SIR itu kali ini aku membahas ini buku Business School edisi ketiga untuk mereka yang suka menolong orang. Nah, jadi di buku ini ada dua ilmu berharga. Ada dua. Yang pertama itu, jadi sebenarnya karakter seseorang itu diciptakan, dibentuk dari kerjaan gitu. Jadi misalnya kalau dia kerjanya kerja kasar, kerja keras, atau ya seperti jadi karyawan atau jadi kuli bangunan atau proyek gitu, proyek bangunan gitu ya, itu mereka cenderung sulit gitu untuk mengeluarkan uang buat kebahagiaan mereka gitu, karena mereka tahu bahwa uang itu sulit didapat gitu, karena kerjaannya gitu, dan mereka cenderung ya, pelit. Jadi pelitnya itu dibentuknya itu bukan cuma dari genetik orang tua, tapi jadi dari kerjaan mereka gitu. Jadi kalau mereka kerjaannya dari hasil menukar energi, yaitu ya kekuatan energi, mereka ya jadi pelit karena emang sulit dan emang kan pekerja keras kasar gitu. Jadi mereka pelit, mereka jadi sekali mereka rugi walau sedikit itu rugi dalam hal apapun, jadi gak mau rugi sedikit pun gitu. Mau ruginya sekitar misalnya rugi 10.000, 100.000, mereka tuh langsung was-was gitu. Ya itu dibentuk karena kerjaan mereka yang keras gitu. Nah, yang sekarang beda lagi sama yang kayak pengusaha atau freelancer, kerja serabutan yang kayak gitu, yang mendapatkan uangnya itu dari otak, kecerdasan, dan kreativitas gitu. Mereka itu menganggap uang itu ya hal-hal sepele gitu, karena nggak menukar kekuatan dan ya kekuatan dan fisik mereka itu nggak ditukar gitu. Jadi mereka itu nukarnya itu kreativitas dan kepintaran otak mereka gitu. Jadi dapat uangnya pun ya gampang gitu, langsung dapat. Ya mereka jadi leluasa mengeluarkan uang, leluasa itu jadi nggak pelit gitu kan. Cuma ya gitu, jadi cenderung boros gitu ya. Itu jadi dua hal yang bisa dipertimbangkan, tapi emang masuk akal sih kalau sifat buruk seseorang itu gak cuma dari genetik lahir gitu. Dari dibentuk dari pekerjaan pun itu emang masuk di akal gitu, kalau jadi punya sifat buruk dari kerja. Nah, yang terpenting ya ini hal yang kedua, ilmu berharga dari buku ini. Yang kedua yaitu kekayaan itu bukan di uang, tapi di stok makanan dan untuk tagihan bulanan. Jadi misalnya kalian per bulannya itu biaya hidupnya misalnya ya UMR, atau tapi masih banyak yang di bawah per bulannya misalnya 3 juta sampai 5 juta gitu. Nah, kalian cuma punya 1 juta atau 2 juta gitu. Jadi itu kan cuma cukup 1 minggu 2 minggu. Nah, itu kekayaan kalian itu ya itu gitu. 1 minggu itu, 2 minggu itu. Nah, dari buku ini jadi belajar kalau harusnya kalau punya stok makanan 1 tahun, itu berarti kekayaan kalian itu 1 tahun ke depan gitu, aman gitu. Dan kalau kalian punya uang buat tagihan 1 tahun, berarti kekayaan kalian itu memang 1 tahun ke depan gitu. Jadi dihitungnya itu dari stok makanan sama bayar uang buat bayar tagihan tahun ke depan. Jadi disimpan per tahun gitu. Nah, jadi kalau kalian misalnya punya ratusan juta tapi pengeluaran kalian di bawah UMR, itu berarti puluh sih, mungkin jadi ke belasan tahun cukup lah
tapi ingat harus 2 UM lah bisa. Nah dari situ aku belajar hal yang kayak gitu. Jadi aku nyetok makanan dan nyimpen uang buat bayar tagihan setahun. Dan sekarang ya lagi ngumpulin buat tahun depan karena yang tahun sekarang udah beres sebenarnya. Nah, mungkin itu yang menarik yang hal kedua sih menurut gue, hal berharga yang kedua. Mungkin segitu saja. Mungkin ini jadi belibet gitu. Sedikit. Kalau mau boleh kayak di bio karena aku tidak punya penghasilan.